Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik anggaran modal atau capital budgeting bagian 1 pada sesi 25. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita bahas pertama kali mengenai pengertian capital budgeting. Anggaran modal atau capital budgeting merupakan proses penganggaran atau perencanaan komprehensif untuk menentukan kelayakan suatu proyek investasi perusahaan. Proyek investasi yang direncanakan tersebut merupakan aset jangka panjang, karenanya akan terjadi ketidakpastian. Sebab itu, diperlukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal yang akan memberikan arah keputusan investasi dimaksud. Pengeluaran untuk investasi jangka panjang disebut dengan capital expenditure atau disingkat CAPEX. Kita bahas selanjutnya ragam anggaran modal. Anggaran modal dapat diklasifikasikan menjadi equipment replacement, yaitu penggantian peralatan, expansion to meet growth in existing product, atau ekspansi untuk peningkatan pangsa pasar dengan produk yang sudah ada, expansion generated by new product, yaitu ekspansi dengan merilis produk baru, dan projected mandated by law, yaitu proyek untuk menaati peraturan yang berlaku. Kita bahas equipment replacement atau penggantian peralatan. Perusahaan melakukan penggantian peralatan produksi karena peralatan yang dimiliki saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Jika tidak diganti, kemungkinan besar dapat memengaruhi proses produksi dan mengalami penurunan kuantitas. Karena itu, perusahaan melakukan CAPEX untuk membeli peralatan produksi baru. Selanjutnya, expansion to meet growth in existing product. Jenis pengeluaran ini dilakukan ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi untuk meningkatkan pangsa pasar. Ekspansi ini umumnya dilakukan terhadap produk-produk yang sudah ada. Caranya dapat berupa pembukaan cabang baru atau dengan menambah jumlah karyawan sehingga proses produksi jadi lebih efisien. Kita bahas expansion generated by new product atau ekspansi dengan merilis produk baru. Jenis CAPEX ini dilakukan ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi dengan mengeluarkan inovasi-inovasi baru, misalnya produk baru. Untuk mewujudkan hal ini, perusahaan memerlukan aset baru seperti pabrik baru. Kita bahas selanjutnya projected mandated by law, proyek untuk menaati peraturan yang berlaku. Ada jenis CAPEX yang dilakukan karena mengikuti atau menuruti hukum yang berlaku. Jadi, perusahaan perlu melakukan pengeluaran modal karena ada proyek yang muncul dari hukum atau peraturan berlaku. Contoh sederhananya adalah perusahaan tambang. Perusahaan yang bergerak di bidang ini perlu melakukan penebangan hutan untuk mengeksplorasi bahan tambang di dalam kawasan alam tersebut. Namun, perusahaan perlu melakukan pembelanjaan modal untuk melakukan penghijauan kembali sebagai bentuk menaati peraturan perlindungan alam. Pengeluaran CAPEX ini tidak memberikan profit, namun harus dilakukan karena berkaitan dengan hukum yang berlaku. Kita bahas selanjutnya proyeksi arus kas. Dalam anggaran modal, sumber arus kas yang digunakan adalah anggaran operasional per tahun sampai jangka waktu proyek dimaksud berakhir atau terminated. Ditentukan proyeksi penjualan secara teliti setiap tahun, ditentukan proyeksi biaya-biaya yang terjadi per tahun, proyeksi laba bersih, dan proyeksi arus kas masuk. Kita bahas selanjutnya teknik analisis proyek investasi. Teknik analisis proyek investasi yang lazim diterapkan sebagai berikut. Payback period atau biasa disebut dengan payback.
Net Present Value biasa disingkat dengan NPV, Internal Rate of Return biasa disingkat dengan IRR, dan Profitability Index atau PI. Demikian akhir sesi ini. Terima kasih.